Bab 715. Kemunculan Marco Jiang membuat Ronnie Ouyang ketakutan. Felix Murong tahu bahwa Ronnie Ouyang pasti memiliki konspirasi. Dia mencegat di tengah jalan dan menyelamatkan petarung dunia ini. Dia memiliki cara untuk detoksifikasi, tetapi dia belum melakukannya, karena dia bermaksud untuk menyerahkan tugas ini kepada Kingston Jiang, agar membiarkan Kingston Jiang bisa memenangkan hati orang-orang. Setelah membunuh beberapa orang dari Sekte Gu, dia pergi, meninggalkan sekelompok petarung dunia yang terkejut. Felix Murong? Apakah dia Felix Murong? Pemimpin Partai Tai juga ada di dalam kelompok ini. Dia juga terkejut ketika mendengar kata-kata orang-orang dari Sekte Gu dan Sang Penyelamat. Dia tahu nama Felix Murong. Dia mengira Felix Murong sudah mati, tetapi ternyata dia masih hidup dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Dari Gunung Olympus di kejauhan, ada fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Dia tahu bahwa masih ada pertempuran sengit di Gunung Olympus. Semuanya, segera pergi dari sini. Sebagai orang terkuat kedua dalam daftar peringkat dunia, dia mulai bangkit dan menstabilkan keadaan. Gunung Olympus. Klutang melawan dua orang dengan seorang diri. Dengan ilmu pedang yang luas dan tak terkalahkan, Ronnie Ouyang dan Kaisar Darah Pertama terlihat sangat mengenaskan. Pertempuran semakin sengit. Darah di tubuhnya semakin mendidih dan pedang pembasmi iblis di tangannya menjadi semakin kuat. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini, yaitu membantu Kingston Jiang membunuh kedua orang ini. Niat membunuh yang keluar dari dirinya menjadi semakin menakutkan dan auranya menjadi semakin kuat, begitu kuat hingga bahkan Ronnie Ouyang dan Kaisar Darah Pertama pun was-was padanya. Sialan, sebenarnya siapa ketua partai Tianmen ini? Kenapa dia begitu menakutkan? Bagaimana dia semakin bertarung semakin kuat? Ronnie Ouyang merasa takut di dalam hatinya dan dia ingin mundur, tidak ingin bertarung hingga titik darah penghabisan dengan ketua partai Tianmen. Saat ini, Kingston Jiang menggunakan energi ki miliknya untuk membunuh cacing Gu di dalam tubuhnya. Di bawah pembunuhan menggunakan energi ki, cacing Gu di tubuhnya perlahan-lahan hilang. Dia tidak hanya menderita rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi juga menyebabkan luka dalam yang mengerikan. Merasakan pertempuran sengit di kejauhan dan akibat mengerikan dari pertempuran itu, dia juga sedikit khawatir. Dia dengan cepat mengeluarkan 81 jarum dahsyat dan mulai mengobati dirinya sendiri. Cedera sudah cukup pulih. Meskipun belum sepenuhnya pulih, tetapi itu tidak mempengaruhi pertarungannya lagi. Memegang pedang pidana, dia dengan cepat bergegas ke arah pertempuran. Sebelum mendekat, dia sudah bisa merasakan akibat mengerikan dari pertempuran itu. Dia melihat ketua partai Tianmen. Melihat pedang di tangan ketua partai Tianmen. Pedang ini aneh, tapi familiar. Pedang pembasmi iblis. Dia mengenali pedang itu. Bukankah ini pedang pembasmi iblis di tangan Klutang? Bagaimana pedang ini bisa ada di tangan ketua partai Tianmen? Apakah jangan-jangan pada saat ini, Kingston Jiang memiliki kecurigaan? Mencurigai ketua partai Tianmen adalah Klutang. Semakin dia melihat, dia semakin merasakan bahwa dugaannya benar. Pemikiran ini terlintas di benaknya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia tahu bahwa kekuatan Klutang jelas tidak begitu kuat. Aku akan membantumu. Kingston Jiang berteriak. Entah siapapun ketua partai Tianmen itu, sebaiknya menyelesaikan musuh terlebih dahulu, baru bertanya. Klutang bertarung dengan sengit dan keinginan membunuh di benaknya semakin kuat. Teriakan Kingston Jiang membuatnya tersadarkan dalam seketika. Tidak ada niat membunuh di hatinya dan auranya melemah. Melihat Kingston Jiang datang dengan membawa pedang pidana, dia sedikit panik dan dia tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Pada saat ini, untuk apa kamu datang kemari? Dia tidak berani bertarung lagi. Dia tidak ingin menghadapi musuh dengan Kingston Jiang pada saat ini. Jika identitas dia diketahui oleh Kingston Jiang, bagaimana dia akan menjelaskannya? Untuk apa kamu datang kemari?
Dia berteriak dengan marah, "Kamu sudah terkena racun, cepat pergi." Pada saat ini, Ronnie Ouyang dan Kaisar Darah Pertama yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bernapas dan keduanya mundur dengan cepat. Tubuh Kingston Jiang melintas dan muncul di samping Klutang. Dia meliriknya, lalu memandang Ronnie Ouyang dan Kaisar Darah Pertama di kejauhan, dan berkata, "Racunku sudah dikeluarkan, aku akan membantumu. Selesaikan sendiri." Klutang meninggalkan dua patah kata dan pergi dengan cepat. Ini. Kingston Jiang tampak tertekan. Ada apa? Mengapa dia pergi begitu saja? "Hei!" Kingston Jiang berteriak, tetapi Klutang telah menghilang dari pandangan. Di kejauhan, Marco Jiang menyaksikan seluruh proses. Ketua Partai Tianmen semakin kuat, tetapi dengan teriakan dari Kingston Jiang, dia tampaknya telah menarik diri dari keadaan tertentu, menyebabkan kekuatannya sedikit menurun. Dia menyentuh dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Kenapa bisa seperti ini? Oh iya, setengah gila dan setengah iblis. Marco Jiang tiba-tiba teringat. Di dinding batu gua salju, dia telah melihat catatan pedang iblis. Pedang iblis ini hanya bisa mengerahkan kekuatan terbesarnya ketika dalam keadaan setengah gila dan setengah iblis. Apakah itu benar-benar clue? Apakah darah kura-kura di tubuhnya yang membuatnya begitu kuat? Marco Jiang memperhatikan arah kepergian Klutang dan bergumam pelan. Di langit, Ronnie Ouyang dan Kaisar Darah Pertama saling melirik. Keduanya mengangguk dengan sadar. Mereka tidak bisa mengalahkan Ketua Partai Tianmen dan sekarang Ketua Partai Tianmen sudah pergi, tetapi Kingston Jiang kembali lagi. Mungkinkah mereka juga tidak bisa mengalahkan Kingston Jiang? Kingston Jiang, kamu memiliki kesempatan untuk hidup beberapa hari lagi, tetapi kamu kembali untuk mati. Ronnie Ouyang menunjukkan ekspresi gelap, mengangkat pedang, menginjak kekosongan dan berjalan menuju Kingston Jiang langkah demi langkah. Kaisar Darah Pertama juga memegang pedang berwarna merah darah dan perlahan mendekati Kingston Jiang. Kingston Jiang memandang dua orang kuat, memegang pedang pidana dan aura di tubuhnya meningkat pada saat ini. Haha, ini menarik. Sebuah tawa samar terdengar. Seiring timbulnya suara itu, Marco Jiang muncul. Marco Jiang tahu bahwa jika dia tidak muncul lagi, Kingston Jiang akan berada dalam masalah. Meskipun Kingston Jiang sangat kuat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk bisa melawan keduanya sekaligus. Kakek. Kingston Jiang melihat Marco Jiang muncul dengan kegembiraan di wajahnya. Marco Jiang melambaikan tangan dan berkata, "Atasi musuh terlebih dahulu." Pada saat ini, Felix Murong bergegas datang kemari setelah menyelesaikan beberapa orang dari Sekte Gu. Begitu dia tiba, dia melihat Marco Jiang muncul. Lalu dia tersenyum tipis dan berkata, "Karena Marco Jiang sudah hadir, maka sudah tidak ada urusannya denganku." Ronnie Ouyang melihat Marco Jiang dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kaisar Darah Pertama mendekati Ronnie Ouyang dan bertanya dengan suara rendah, "Siapa lagi ini?" Ronnie Ouyang berbisik, "Orang yang sangat sulit diatasi dan juga merupakan kakek anak ini. Bila kakek dan cucu ini bekerja sama, maka kita berdua jelas bukan saingan, sebaiknya pergi terlebih dahulu dari sini." Kaisar Darah Pertama mengangguk penuh pengertian. Marco Jiang, Kingston Jiang, waktu masih panjang, kita bertarung di lain hari. Ronnie Ouyang meninggalkan sebuah kalimat, kemudian menghilang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak boleh melarikan diri. Kingston Jiang membawa pedang dan hendak mengejar. Marco Jiang berseru tepat waktu, "Sudah, jangan mengejarnya lagi, bila dia ingin melarikan diri, bahkan aku sendiri juga tidak bisa mengejarnya." Kingston Jiang barulah berhenti dan dengan penyesalan di wajahnya, berkata, "Kakek, dengan ada kesempatan yang begitu bagus, mengapa tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya?" Marco Jiang berkata, "Belum waktunya, aku terpaksa meninggalkan tempat pelatihan. Tingkatan aku belum stabil sekarang, di mana aku tidak dapat menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Kingston Jiang bertanya, "Oh iya, siapa sebenarnya Ketua Partai Tianmen? Mengapa dia terus-menerus menyelamatkan aku?"
Mendengar ini, Marco Jiang tidak bisa tidak melirik Kingston Jiang. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, bila kamu bertanya kepadaku, kepada siapa aku harus bertanya? Aku masih memiliki urusan lain, jadi aku akan pergi dulu. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai terjebak lagi oleh Ronnie Ouyang. Marco Jiang tidak tinggal lama, meninggalkan sebuah kalimat, kemudian pergi dengan cepat, menghilang dari pandangan Kingston Jiang. Bersambung.